Nawasena, kawan-kawan penonton, kali ini kita di konten horny, horor masa kini. Jadi sekarang saya Fajar lagi bersama Dopi. Kali ini kita mau cerita horor. Ya, karena ada motor biong lewat. Ya karena di episode sebelumnya kan itu dibawakan sama Amejun, Raka dan Rizko. Untuk sekarang episode ini khususnya akan dibawakan saya dan Fajar untuk membacakan Cimis, cerita misteri. Untuk cimis pertama mungkin ini pengalaman pribadi. Waktu itu orang masih berumur kelas 5 SD, umur berapa ya? 5 SD tuh berarti umur 10 tahun ya? 10 tahunan. Nah jadi ceritanya waktu itu kakek orang baru meninggal. Nah otomatis keluarga besar datang lah untuk pemakaman. Nah kalau di Sumatera Barat khususnya itu kebanyakan banyak acara adatnya lah. Ada setelah pemakaman, sebelum pemakaman juga ada acara adat, dan juga pengajian 3 hari, 7 hari, mungkin sama ya di sini. Sama. Nah ceritanya itu gini. Setelah hari ke-7, kan waktu kecil itu kan kita juga malas ya, atau takut lah tidur sendiri di rumah. Nah kebetulan beres maghrib, orang beres ini main-main sama motor. Beres belajar sambil ngobrol-ngobrol sama ayah orang. Nah kebetulan ketiduran. Mungkin tujuan ayah orang itu emang nyuruh orang tidur sendiri. Biasanya tidur sama orang tua. Nah tengah malam orang kebangun dalam keadaan hujan gede banget, sama mati lampu. Nah orang udah mulai takut itu. Pas lagi balik ke kiri, tiba-tiba kan biasanya orang kalau tidur pakai guling. Nah pas ngelihat ada hadapan sama guling. Nah orang tiba-tiba nggak tahu itu ilusi, nggak tahu apa. Tiba-tiba guling itu kayak pocong, matanya hitam, lunanya hitam. Nah saking takutnya orang ngedorong itu. Orang mikirnya guling kan. Nah kalau guling didorong, otomatis posisinya gini kan, geser. Posisinya berguling kan. Ini geser. Aing langsung wah anjing. Langsung sembunyilah di dalam selimut. Sampai besok paginya aing nanya ke orang tua, semalam gini. Nggak apa-apa, itu mah cuman ini doang. Tapi ada juga yang ngomongin, saudara-saudara dari bapak orang ngomong itu kakek kamu ngejagain atau pengen lihat cucunya. Tapi nggak tahu lah ya, terlepas dari apapun itu. Mungkin itu pengalaman aing SD. Wah anjing, takut serem banget buat aing mah. Tapi udah kan ceritanya? Udah atau belum? Udah. Tapi menurut saya itu make sense. Karena biasanya orang yang sedang berada di fase kehilangan tuh si daya pikirnya tuh masih kacau. Jadi ya mungkin wajar kalau ketika tidur terus kita kayak ngebayangin sosok tersebut. Ya mungkin implementasi dari yang kita lihat sebelumnya aja gitu ke doktrin seolah sana. Tapi ya mungkin banyak sih cerita-cerita kayak ente yang tadi ceritain gitu ya. Karena percaya tidak percaya juga yang kayak gitu tuh, makhluk kayak gitu ada sih sebenarnya. Dan apalagi itu kan masih berkabungnya kan ya. Berkabungnya. Ya karena kan di dalam agama kita kan katanya 40 hari itu masih ada di dalam rumah kayaknya. Tapi bukan kata agama itu, nggak tahu kata siapa. Oh ya udah kita ralat, oke. Nggak tahu kata siapa. Kata orang lah. Kata
kata kebudayaan kita. Nah, kata kebudayaan kita itu masih ada 40 hari Dia diam masih- di rumah masih gitu. berada di sekeliling kita lah. Ya bisa jadi itu nyata, bisa jadi itu hanya halusinasi aja sih. Ya itu mah balik lagi lah ke kitanya sih. Dopi ada cerita? Saya ada cerita. Saya ada cerita dari teman saya lah yang sudah lama tidak bertemu lah. Nungguin ya. Jadi ceritanya tuh dimulai dari kampus. Selain sekolah, kampus atau universitas juga seringkali menyimpan banyak cerita horor teman-teman di dalam universitas atau kampus tersebut. Salah satu yang cukup populer di universitas teman saya. Jadi konon ceritanya ada salah satu mahasiswa, sebut saja dia Mawar lah ya. Dia itu sedang mengadakan rapat organisasi ekstra di kampus tersebut. Hari itu hari Kamis jam 10 malam, dia bersama 2 orang temannya itu sedang melakukan rapat kegiatan untuk esok hari. Lalu temannya berkata, "Mawar, Pinjam dulu 100. enggak, 300 boleh kali." Enggak, jadi si temannya ini itu minta antar untuk pergi ke WC, ke toilet. Ya namanya cewek kan biasanya pergi ke toilet berdua. Sampai tibalah di toilet tersebut, lalu Mawar diem di depan. Temannya itu masuk ke WC. Ketika temannya masuk ke WC, Mawar itu mencium bau kentut temennya. Enggak lah. Mawar itu mencium aroma yang gak sedap dari balik pintu WC kedua. Kemenyan kayak gitu. Enggak, jadi kayak bau amis. Kayak bau amis kalau diceritanya sih. Kayak bau amis tersebut. Lalu Mawar teriak, "Tum, kamu mencium bau yang sama enggak?" Seketika itu nge-flash tuh. Karena gak ada jawaban dari temennya. Terus diketok lah dia. Diketok, kok gak keluar-keluar. Sampai akhirnya Mawar ini teriak, minta tolong. Dan di ruangan tersebut itu gak ada siapa-siapa teman-teman. Hanya ada Mawar sendiri. Sampai 10 menit berikutnya Mawar itu dikejutkan oleh langkah kaki yang semakin terdengar mendekat. Ketika itu Mawar membalikkan badannya dan melihat ternyata itu adalah sosok bayangan putih. Terus Mawar seketika itu bulu kuduknya langsung merinding tuh. Langsung merinding dan Mawar ngejerit, "Siapa kamu?" Si cewek ini bilang, "Aku penunggu di sini sudah dari lama. Kamu ngapain ke sini?" Sampai akhirnya Mawar pingsan. Dan diketemukannya bukan di WC, di parkiran, di bawah mobil Isuzu Panther, teman-teman. Ya segitu aja cerita dari Mawar yang sedikit kita bisa ambil hikmahnya. Kalau tiduran jangan di bawah mobil Panther lah kalau bisa mah ya, di kasur Mawar. Tapi gimana menurut Fajar? Ya, ada juga yang ngomongin kalau hantu itu bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, positifnya kita ambil pelajaran kalau pengen buang air kecil di malam hari, cobalah ke tempat yang agak rame lah. Keluar kampus atau kemana, ke pom bensin kan juga ada. Jangan di ruang ranah-ranah kampus lah atau sekolah. Betul, karena saya dulu pernah waktu zaman kuliah tuh, sebenarnya ini kesalahan saya juga sih. Saya tuh pup pas jam 5:30 sore.
Itu saatnya penjaga masuk dan ngunciin setiap ruangan. Jadi di kampus itu. kunci di kampus selama 20 menit dan itu saya hampir pingsan karena ketakutan. Itu cerita dari Mawar teman-teman. Makasih ya Mawar udah mau ngirim ceritanya. Nama samaran ya Mawar ya. Nama Teman samaran. Anda ya. Betul. Nggak mau disebutin namanya. Ada lagi? Ada. Nah, ini juga pengalaman pribadi. Dulu pernah inget ini nggak? Bukan sinetron ya, apa ya? Reality show di TV, Kismis. Kisah-kisah misteri. Kalau nggak salah itu hari Kamis malam Jumat kalau nggak salah. Nah dulu itu orang kebiasaan nonton sama kakak-kakak orang di RCTI kalau nggak salah itu dulu. Nah beres maghrib udah janjian nih sama kakak orang. Orang kan 3 bersaudara, 2 cewek. Udah janjian untuk nonton Kismis. Itu mulainya jam 10 malam kalau nggak salah dulu di RCTI. Nah jam 9 masih nungguin. Mama orang keluar dari kamarnya. Udah tidur, udah malam, besok sekolah. Itu posisinya kakak orang pertama masih SMA, kakak kedua orang baru masuk SMA, dan orang kalau nggak salah itu SD juga kalau nggak salah. Nah ceritanya pas lagi nonton Kismis, emang serem dulu. Apalagi dulu kan tidak kayak sekarang ya. Sekarang kan banyak settingan-settingan di YouTube dan di TV sebagainya. Nah lagi asik-asiknya nonton, di luar seperti kita itu bertiga ngedenger suara kayak trompet orang yang jualan donat. Tahu nggak? Kayak gitu. Itu posisinya jam 12 malam. Kita udah nonton 2 jam kisah-kisah misteri di RCTI. Tiba-tiba langsung kita bertiga bersaudara langsung lari ke kamar orang tua. Terus mama orang bilang, tadi udah dibilangin besok sekolah, tidur, udah jam 9. Malah nonton hantu-hantu. Dikerjain kan sekarang, kata mama orang. Nah, dan pas malam itu kita tidur berlima di kamar orang tua aing. Saking takutnya. Itu bener, kakak orang ngedenger berdua, aing juga ngedenger. Apalagi itu posisinya orang masih SD ya, masih takut-takutnya gitu. Paling itu sih kisah-kisah pengalaman pribadi lah. Cukuplah 2 itu aja. Jangan ada lagi lah. Aing masih takut. Sih, kalau orang tua udah nyuruh untuk apa gitu harus kita lakuin sih. Ya, akhirnya kan ngelawan kayak gitu. Dan juga emang mungkin karena suasana di desa kan ya. Ya. Di desa kan sepi ya, maksudnya nggak kayak di kota-kota besar ya teman-teman. Ya. Apalagi zaman dulu ya. Iya, apalagi kecil, ya tahun 2000-an lah. 2000-an tuh maksudnya jalanan di desa tuh masih ya pokoknya beres Isya tuh udah sepi aja udah gitu. Sepi, ya. Udah sepi dan aneh teh, aduh tukang donat ngapain jam segitu? Iya, tukang donat ngapain jam segitu mikirnya. Tapi kan iya maksud kalau ya bisa aja mungkin emang si emangnya nyasar siangnya mungkin dia kemana gitu nyasar jam 9 lupa jalan pulang. Baru ini jalan pulang, tapi kan nggak mungkin ya logikanya nggak masuk kayak gitu. Jam 9 malam ada yang kayak gitu. Jam 12. Jam 12 malam. Ada yang bunyi kayak gitu emang horor juga sih. Iya. Itu dulu reality show masih banyak penonton dulu. Iya. Ratingnya bagus dulu. Iya sih, mengeri sih maksudnya. Oh, dan katanya kalau kita ngebahas mereka, katanya mereka juga bakal ngebahas kita gimana sih? Maksudnya bukan ngedatengin apa sih, kayak ngobrol juga gitu. Kayak ada apa nih kok nyeritain kita katanya kayak gitu ya, wajar aja sih kalau sampai diganggu atau apa-apalah ya. Cuman itu cukup horor juga sih ngedenger hal yang bukan tabu sih, maksudnya hal yang biasanya kita dengerin di siang hari tapi tiba-tiba di malam hari ngedengerin dengan waktu ya masih lama tahun 2000-an nggak ada gitu. Ya mungkin itulah ya. Cerita horny Cimis cerita misteri di konten horny. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang punya cerita horor atau kisah-kisah horor juga bisa kirim lewat DM ke Instagram kita di Paradok, di bio data ada, atau bisa kirim lewat email ya. Nanti kita ceritain di sini. Kita bakal ceritain
cerita yang full dari kalian, nanti saya bakal cerita yang apa? Nggak akan ada. Tidur dia karena udah ketakutan kayaknya. Kayaknya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya. Betul. Support terus kita ya. Ya. Dan juga tonton juga konten-konten yang lainnya. Ada BRT, biar kita Horny. semakin Semangat. semangat untuk berkonten lah teman-teman.